Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 21 Mei 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Sun, kembali meyakinkan masyarakat bahwa pertikaian di kawasan itu adalah persoalan politik. Penegasan ini penting karena di Indonesia, konflik Palestina sering dianggap berlandaskan agama. Ketika memberikan kuliah di Universitas Islam Indonesia UII, Yogyakarta, Zuhair memaparkan bahwa Palestina terbentuk oleh komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi, yang awalnya dulu tinggal bersama dalam damai. Banyak orang Yahudi yang masih tinggal bersama kami di kota Yafa. Tidak ada masalah, kami melakukan muamalah atau berinteraksi sosial secara biasa, sesuai tuntutan yang ada, kata Zuhair di Yogyakarta Selasa 17 Mei 2022. Zuhair mengisi ambassadorial lecture bertema The Future of Palestine, Paving the Way for Sustainable Peace. Kondisi mulai berubah pasca deklarasi Balfour pada 1917, yang membuat seolah-olah bangsa Yahudi diberikan rumah. Sejak saat itu, sejumlah pihak mulai berasa memelintir apa yang awalnya sebuah konflik politik menjadi perang agama. Pertanyaannya, apakah konflik Israel dalam koridor konflik politik bukan konflik agama? Dan juga bagaimana sikap Muslim terhadap eksistensi Israel dan juga bagaimana solusi untuk pembebasan Palestina? Alhamdulillah, untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pengamat politik internasional, Bung Umar Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bung Umar? Alhamdulillah sehat. Masih Alhamdulillah. Semangat. Umar, terkait dengan konflik Palestina dan juga Israel, bagaimana respon Anda terkait pernyataan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Sun, yang kembali meyakinkan masyarakat bahwa pertikaian persoalan politik, betulkah problem Israel-Palestina bukan konflik agama, Bung Umar? Ya, persoalan Palestina menurut saya adalah justru konflik agama yang berdimensi politik dan militer. Sehingga ini sekaligus mengkritisi pernyataan Duta Besar Palestina Dr. Zuhair ya. Jadi persoalan Palestina menurut saya adalah bukan persoalan semata-mata perbatasan atau hudud, juga bukan sekedar persoalan klaim sepihak dari Israel saja, tapi yang lebih penting lagi adalah persoalan keberadaan atau wujudnya. Jadi wujud Israel ini yang bermasalah. Jadi selama Israel masih bercokol di tanah Palestina, maka isu Palestina, Al-Quds, dan Al-Aqsa tidak akan berakhir. Sehingga persoalan Palestina hanya bisa diselesaikan ya setelah keberadaan Israel di tanah Palestina ini selesai. Maksudnya ya mereka tidak lagi menjajah wilayah Palestina. Karena keberadaan mereka adalah ilegal dan haram. Jadi solusi hakiki dan tuntas untuk masalah Palestina, Al-Quds, Al-Aqsa tidak akan bisa melalui solusi dua negara, tidak akan bisa melalui resolusi PBB maupun resolusi yang menodai Al-Aqsa, diantaranya adalah mengikuti arahan dan narasi politik baik dari Inggris maupun Amerika. Karena Amerika jelas hari ini melegalisasi keberadaan Israel, dan Israel kenyataannya terus secara brutal menyerang dan membunuhi warga Palestina, ya, termasuk anak-anak, para wanita, dan memberikan pengakuan legal kepada Zionis Israel. Sama saja Amerika mengakui pendudukan, kebrutalan, maupun kekejian dan penjajahan Israel atas Palestina dan warganya. Berikutnya, kalau kita melihat keberadaan negara-negara seperti Oki, yang mengklaim menentang penjajahan, bahkan mengklaim penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Faktanya negara-negara tersebut memang justru mendukung dan mengakui serta melegalkan keberadaan penjajah seperti Israel melalui solusi dua negara. Jadi solusi dua negara tidak tepat, sama saja melegalisasi keberadaan penjajah. Padahal penjajah katanya dihapuskan dari muka bumi. Tetapi ini bagian dari ambiguitas dan ketidakkonsistenan dari solusi dua negara. Yang ada adalah solusi satu negara. Karena penderitaan bangsa Palestina sebenarnya dimulai ketika Zionis negara Israel sendiri berdiri.
pada tahun 1948 melalui dukungan Inggris, Amerika maupun PBB. Jadi Israel kemudian membangun pemukiman untuk penduduk komunitas Yahudi ya di atas tanah kaum muslim Palestina. Akibatnya terjadi pengusiran besar-besaran bagi warga Palestina dan disertai dengan pembunuhan dan pembantaian. Itu terjadi sampai sekarang. Jadi salah satu tempat yang suci ini bagi kaum muslimin, tentu saja sekali lagi isu Palestina bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi masalah berkaitan dengan persoalan agama, yakni secara akidah maupun syariah. Jadi secara akidah tanah Palestina adalah tanah yang suci, tanah yang diberkahi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan bersabda, kalian tidak boleh mempersiapkan untuk melakukan perjalanan ziarah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Masjidil Aqsa. Jadi hadis dari muttafaqun alaih ini merupakan penegasan bahwa Masjidil Aqsa itu juga merupakan kiblat pertama umat Islam yang saat melakukan ibadah sholat sebelum turun wahyu untuk memalingkan kiblat ke Ka'bah ya. Jadi tanah Palestina juga merupakan tempat Nabi melakukan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Jadi sekali lagi ini sekaligus mengkritisi kekeliruan Duta Besar Palestina. Sungguh itu merupakan argumentasi yang lemah, argumentasi yang tidak berdasar, argumentasi yang justru mengukuhkan penjajahan di atas bumi Palestina yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bung. Baik, terima kasih, Bung. Dan juga menjadi pertanyaan juga, seolah-olah ya Israel dan seolah-olah tidak dapat dikalahkan. Bagaimana menurut tanggapan Anda ini, Bung Umar? Ya memang saat ini ada mitos yang beredar di banyak negara bahwa Israel kuat dan seolah-olah tidak bisa dikalahkan. Ya tentu saja karena penyebabnya Israel ditopang oleh negara-negara besar. Dulu Israel dibidani oleh Inggris lahirnya. Saat Israel ini menjadi negara, saat Inggris menjadi negara besar. Ya kalau sekarang setelah pasca Perang Dunia Kedua ya Amerika lah yang hari ini menopang dan tanda kutip ya menyusui Israel hari ini. Jadi semua peperangan dengan Israel yang pernah terjadi yang sebelumnya menunjukkan gambaran bahwa sikap para penguasa Arab khususnya ya mereka adalah tidak terlalu serius untuk memerangi Israel demi kemerdekaan Palestina. Ada banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa adanya ini ya ketidakseriusan dan pengabaian terhadap kondisi kemanusiaan maupun penderitaan warga Palestina. Karena bagaimanapun juga secara kalkulasi militer maupun SDM jelas kekuatan militer yang dimiliki oleh para penguasa Arab itu jauh lebih besar daripada kekuatan militer yang dimiliki oleh Inggris, Amerika maupun Israel. Tetapi kita melihat sikap kolaboratif mereka bahkan membantu menciptakan mitos superioritas Israel dengan berbagai pernyataan dan berbagai pemeliharaan dan berbagai cara untuk menjaga Israel itu masih tetap ada, sehingga argumentasi penolakan terhadap solusi Israel maupun pendapat seputar keberadaan Israel itu adalah pendapat yang semu menurut saya, karena para penguasa kaum muslimin hari ini menurut saya juga mereka tidak benar-benar serius untuk menolong rakyat Palestina. Padahal kita melihat mereka mampu untuk melenyapkan penjajahan. Dan kita juga cukup miris karena banyak dari penguasa Arab Saudi hari ini mulai ada arah melakukan normalisasi maupun membangun hubungan dan menyerukan solusi dua negara, termasuk legitimasi internasional dan keputusan internasional sebagai dasar untuk menyelesaikan problematika Palestina dengan cara mengakui keberadaan Israel dan Palestina. Jadi ini adalah solusi yang lemah, solusi yang tidak patut, solusi yang hanya diserukan oleh negara yang takut terhadap hegemoni dan narasi yang dibuat oleh negara-negara imperialis. Jadi ini adalah contoh sifat
dan sikap pengkhianatan dan pengabaian dan sekaligus penyerahan terhadap sebagian besar wilayah di bumi yang diberkahi. Imbalannya adalah sebagai sebuah negara yang kecil dan lemah, yaitu negara Palestina hari ini, yang bertugas ya seperti menjaga entitas sang penjajah. Oleh karena itu utamanya adalah kaum muslimin di Palestina ya hendaknya tidak mengakui solusi-solusi yang licik yang dilakukan dan ditawarkan oleh para imperialis. Yang kedua ya para penguasa Arab ini mereka memiliki kewajiban untuk memerdekakan dan membebaskan kaum muslimin Palestina dari penjajahan. Karena itu tidak boleh ada berbagai penghalang upaya untuk mewujudkan kemerdekaan kaum muslimin di Palestina secara kafah, secara menyeluruh. Apalagi dengan istilah asimilasi budaya, normalisasi, dan kemudian juga kerjasama di bidang ekonomi kepada Israel. Dan ini sama saja solusi kolonialis yang ini merupakan solusi keji, begitu ya, menurut saya. Sehingga solusi untuk Palestina adalah solusi keberadaan Israel itu sendiri yang ini perlu dipertimbangkan oleh dunia. Karena Israel adalah penjajah, maka dunia harus memperlakukan para penjajah ini dengan sebagaimana mestinya, bukan malah berangkulan berjabat tangan dengan penjajah, dengan perampok tanah, begitu ya. Nah, begitu, Bung. Baik. Bung Umar, terkait dengan berbicara mengenai penguasa, ya bagaimana seharusnya sikap penguasa ke negeri-negeri kaum muslimin? Bung Umar. Ya, masalah bumi yang diberkahi, khususnya Palestina hari ini adalah masalah umat yang besar ya, dan mengakar. Dan kita melihat para penguasa muslim harusnya keluar sebagai pemenang. Dan umat Islam memang harus bangkit sebagai pemenang untuk mendapatkan bumi, untuk mendapatkan lagi ya bumi yang diberkahi. Ya, dengan perjuangan tentunya. Bahkan di seluruh negeri. Jadi bumi yang diberkahi di Palestina ini tentu harusnya tidak lagi menjadi kartu as bagi Biden Amerika ya, atau siapapun yang ingin melukai kaum muslimin di Palestina. Jadi tidak boleh Palestina itu menjadi kartu yang terus dijajah untuk mencapai prestasi yang mengagumkan bagi para agen politik yang ada di Arab Saudi untuk mendapatkan ridho dan instruksi dari para penguasa penjajah. Sehingga tidak boleh ada upaya untuk melegalisasi keberadaan para penjajah. Harusnya ya para penguasa Arab khususnya menolak hubungan damai dengan entitas penjajah. Karena itu masalah bumi yang diberkahi ini adalah masalah umat. Sehingga umat memang harus berusaha untuk mengambil kembali kekuasaannya yang akan membuat para penjajah ini mereka akan takut dan para pengikutnya. Mereka tidak lagi berani untuk merampas hak-hak umat. Kemudian kaum muslimin harusnya mencabut pengaruh dari para boneka barat yang terus berkhianat, lalu mengembalikan bumi yang diberkahi ini ke pangkuan umat Islam. Itu adalah solusi yang solutif. Sehingga solusi masalah Palestina tidak mungkin terjadi melalui tangan otoritas yang sangat lemah, dan tentu saja tidak bisa diharapkan solusi masalah Palestina ini melalui PBB yang justru memberikan stempel legalitas terhadap solusi-solusi khianat. Karena solusi masalah Palestina memerlukan solusi Islam yang tentunya akan memobilisasi tentara para pembebas ini dan membebaskan Palestina secara keseluruhan dari cengkraman penjajah Israel. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Bung Umar atas kesempatannya kali ini dan juga pemirsa semuanya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bung Umar bahwasannya solusi atas Palestina itu adalah solusi yang harus menyelesaikan segala macam hal, ya, mulai dari segala macam hal. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bung Umar dan juga pemirsa program Kabar Petang. Ya, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya di waktu yang sama di channel yang sama. Akhirnya jangan lupa share sebanyak-banyaknya konten program Kabar Petang. Saya Fauzi Sanjabir bersama kru
Yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.